Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum saya lanjut dengan Mbak Devi nih, saya ingin kita minta juga untuk reporter kita di lapangan mendengarkan apa sih yang menjadi juga pandangan masyarakat, begitu ya. Nah, ini kita bergabung dengan Fatimah Albar yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Fatimah, informasi apa yang bisa Anda share bersama dengan masyarakat di sana? Ya, Rifadi dan Kamalati dan juga pemirsa, memang seperti kita ketahui Badan Pusat Statistik mengeluarkan sebuah data bahwa tingkat angka perkawinan di Indonesia ini mengalami penurunan yang cukup drastis, terutama di 3 tahun terakhir. Nah, data tersebut juga berbanding dengan angka perceraian yang justru makin meningkat, terutama pada tahun 2023 ini. Nah, saya mau nanya pendapat masyarakat mengenai data tersebut. Dan saat ini saya sudah dengan salah satu masyarakat, dengan Mbak siapa? Angel. Mbak Angel, ini kan ada data menunjukkan penurunan angka pernikahan di Indonesia dan juga peningkatan angka perceraian. Tanggapannya seperti apa sih, Mbak? Wajar sih, soalnya kan UMR di sini juga kecil kan. Terus habis itu kayak ekonomi juga belum stabil. Terus saya juga lebih mau fokus berkarir dulu. Melihat fenomena ini di sosial media juga, tanggapannya seperti apa, Mbak? Kalau di sosial media saya lihat banyak yang selingkuh, banyak yang cerai. Terus habis itu kayak DRT juga banyak. Jadi bikin takut atau gimana tuh, Mbak? Iya, takut. Jadi lebih mau fokus buat berkarir dulu. Nah, Mbak Jan sendiri udah menikah belum? Belum. Belum menikah. Saya belum. Alasannya belum menikah kenapa? Ingin fokus berkarir sih. Terus habis itu mental juga belum stabil. Jadi ada beberapa faktor ya, mulai dari mental, terus juga masalah kesiapan biaya dan ketakutan dari sosial media yang dilihat itu juga ya, Mbak ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak waktunya. Nah, itu pemirsa tanggapan salah satu masyarakat di sini mengenai fenomena penurunan angka pernikahan. Dan kalau tadi kita sudah nanya ke perempuan, saya mau mewakili dari sisi laki-laki nih, tanggapannya seperti apa? Dengan Mas siapa? Valen. Mas, ini seperti kita ketahui angka pernikahan di Indonesia ini mengalami penurunan dan angka perceraian juga meningkat. Tanggapannya seperti apa? Ya, kalau menurut aku sih wajar ya, karena ya satu tuh banyak yang nggak cocok karena terlalu terburu-buru untuk menikah. Terus kalau untuk penurunan angka perkawinan tuh ya satu tuh pasti karena faktor finansial yang belum siap, terus juga mental dari diri masing-masing. Terus ya mungkin ya kayak gitu aja sih, Kak. Mas sendiri udah menikah belum? Kalau aku belum. Alasannya kenapa tuh Mas belum menikah? Kalau aku sih ya pengen fokus berkarir dulu, memperbaiki diri dulu. Nah, ini kan juga ada faktor banyak perempuan yang lebih memilih berkarir juga daripada menikah. Itu tanggapannya seperti apa, Mas? Itu yang jelas sih, kalau aku sih ya sadar ya sebagai cowok, istilahnya bahasa kita tuh perempuan mana sih yang mau hidupnya kurang enak gitu atau hidupnya susah, bahasa kasarnya gitu kan. Jadi ya orang tuh pada mentingin karir sendiri dulu sih rata-rata. Rencana menikah di umur berapa nih, Mas? Di umur 27 mungkin ya. Baik, terima kasih Mas untuk waktunya. Nah, itu pemirsa perbincangan kita sedikit dengan perwakilan tadi kita sudah dari sisi perempuan, dari segi laki-laki. Kalau kita ambil benang merahnya memang ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan dari angka pernikahan di Indonesia sendiri. Salah satunya dari finansial, kemudian juga kesiapan mental. Dan tadi yang menariknya nih ada ketakutan dari wanita melihat di sosial media adanya beberapa pemberitaan dari perselingkuhan. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan angka pernikahan di Indonesia dan juga tingginya angka perceraian. Sementara itu Arif, Kamarati kembali ke studio. Baik Fatimah, terima kasih laporan langsung Anda dan juga kepada masyarakatnya juga sudah ikut berkomentar tadi. Saya lanjutkan ya ke Mbak Devi. Kalau tadi ada negara-negara Korea yang Anda jadikan contoh gitu ya. Asia, Cina, betul. Jepang, Korea. Jadi artinya akan ada fase itu nanti, kekosongan betul. itu. Bahkan di negara-negara seperti Jepang, Cina sudah ada BLT khusus nikah. Kalau Anda menikah diberikan BLT, tapi tetap tidak mampu mendorong anak muda mereka untuk tetap juga tak mampu menikah. Karena ada yang disebut dengan istilah stress financial kan. Karena hidup di negara-negara
itu kan memang juga mahal, apalagi gara-gara pandemi kemarin. Dan yang kemudian menarik adalah lagi-lagi balik ke digital, mentality, kalau bahkan kayak di negara-negara maju dulu misalnya setelah 17 tahun, anak-anak itu akan semangat keluar rumah. Sekarang semua nggak malu-malu untuk tinggal bersama dengan orang tua. Bahkan di China misalnya menarik bagaimana menjaga orang tua sekarang karena saking kompetitifnya mencari pekerjaan, itu menjadi pekerjaan. Orang tua yang menggaji anak. Kita orang Sumatera tuh kalau bisa anaknya kalau udah dewasa tuh pergi itu dari dulu, rumah gitu. Itu dulu. Amerika segala macam mereka sekarang lagi pusing karena merantau. Bahkan biasanya kalau di negara-negara seperti Amerika kita tahu 17 tahun sudah harus punya rumah. Itu dulu. Nah, ini prediksi ini sudah dilakukan 20 tahun lalu. Jadi mereka tidak malu untuk terus berada Dan di rumah. Dan terbukti itu saat ini. Yes. Dan orang sekarang, Asia ya? Betul. Asia pun juga demikian. Karena persoalan finansial, tingkat kompetisi yang begitu kuat itu membuat susah mencari pekerjaan yang layak dengan tuntutan sekarang. Nah, tuntutan sekarang itu apa? Nah, ini yang menarik. Ini soal keuangan. Jadi gara-gara terpapar media sosial, standar keuangan juga berbeda. Kalau kita di masa lalu, kita mungkin nggak harus jam tertentu, pakai baju tertentu, merek tertentu. Sekarang sulit. Harus punya apa dulu, baru mau nikah. Ini gitu juga yang kemudian akhirnya merusak mental itu sendiri. Ini semua berpusat dari pola asuh keluarga sebenarnya. Jadi adik-adik kita yang memang tidak menikah itu memang mohon maaf kita semua sebagai orang tua yang juga punya kontribusi besar akan hal tersebut. Jangan hanya menyalahkan ekonomi dunia ataupun karena pemerintah seluruh dunia sekarang lagi sangat serius untuk mendorong pernikahan-pernikahan tersebut. Oke, saya sekarang mau ke Mbak Zoya. Mbak Zoya tadi kan ada komentar dari Fokus kita ke situ. Bukan ke pertanyaan saya pas off air ya, Mbak. Tadi ada pertanyaan, ada jawaban juga dari warga, anak muda lah kita katakan ya, sebenarnya takut nikah karena melihat gadget, banyak perselingkuhan, banyak perceraian. Ini berarti sudah masuk ya ke dalam mungkin lifestyle alam bawah sadar dari anak-anak muda kita, bahwa kehidupan setelah nikah tuh nggak indah gitu. Jadi akhirnya mendingan nggak usah nikah gitu. Jadi gini, sedihnya gitu ya, ini kan ada pedang bermata dua kalau menurut saya ini sosial media gitu ya. Di satu sisi penyebaran informasi itu sangat cepat, which is good gitu ya, kita bisa belajar apapun juga. Dan sekarang kesehatan mental juga lebih terbuka, pergi ke psikolog ya juga masih oke gitu ya. Mencari tahu tentang dirinya, kesehatan mentalnya itu adalah satu sisi yang bagus. Tapi sisi jeleknya adalah fakta, kenyataan itu seperti apa sih? Kan kita hanya melihat sosial media, berarti kita melihat kenyataan yang diberikan oleh orang tersebut. Yang berarti belum tentu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Nah, sayangnya kan gini, kita tuh banyak hashtag couple goals. Ya, jadilah hashtag couple goals, terus gitu mereka tuh honeymoon, happy-happy gitu. Tahu-tahu loh, divorce gitu kan. Itu shock dong buat kebanyakan orang. Ada orang-orang yang oh ya kami sedang susah, kami sedang belajar, tiba-tiba ngeposting misalnya saya mau botakin suami saya karena dia selingkuh. Ya, saya tulis ini di jidat istri saya karena dia melakukan ini. Itu semua terpapar juga di sosial media gitu kan. Dan itu mengerikan. Belum pada saat kenyataannya juga kita lihat masih ada, gara-gara tadi Mbak Devi ngomong, saya jadi ingat kita juga banyak generasi sandwich, Mbak. Iya kan? Beban di generasi sandwich beban hidupnya generasi ayam geprek. Iya, dan itu kan artinya orang tua kita juga sebenarnya tidak memikirkan finansial secara baik. Jadi beban hidup yang berat itu juga menekan si orang-orang zaman sekarang dan akhirnya terlihatnya jadi seperti ini gitu ya. Walaupun kayaknya bekerja di sosial media itu relatif oke, tapi ada beberapa oknum influencer juga membuat hidup juga nggak lebih mudah kan. Kayak wah ini jalan-jalan dulu nggak pernah kerja gitu. Duitnya banyak gitu ya. Duitnya banyak. Banyak orang yang memimpikan seperti yang Mbak Devi bilang, hidupnya pengen seperti itu gitu. Tapi itu kan bukan kenyataannya. Jarang ada orang yang benar-benar memperlihatkan kerja kerasnya gitu. Kadang-kadang orang melihat udah jadi aja. Padahal ada nggak sih orang yang benar-benar sukses tanpa ada perjuangan berdarah-darah gitu loh ya kan. Itu yang relatif kurang dihargai. Sehingga orang tidak memiliki perspektif yang sehat gitu terhadap apa sih yang saya inginkan, what do I want gitu ya. Kadang-kadang pengen jalan pintas kali gitu. Semudah kayak dia main games tadi kayaknya. Ada cheatnya gitu ya. Orang agama aja sekarang ada istilah lock in lock out, saya baru tahu gitu ya kayaknya. Jadi seolah oh gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk agama ya lock in, kalau enggak ya udah kayaknya udah nggak cocok sama agama, terus padahal jadi itu lock out. loh ya. Padahal itu adalah sesuatu yang sensitif gitu ya. Ini udah bukan urusan sakral lagi. Ini value loh agama itu. Dan dengan santainya diistilahkan lock in lock out. Artinya
apalagi ya yang benar-benar cukup berharga sehingga itu tidak disederhanakan sedemikian rupa gitu ya, nilai, budaya, agama. Padahal landasan agama lah yang buat basic kan. basicnya Gitu. kehidupan kita. Oke, kalau terakhir mungkin sebagai penutup Mbak Devi ngeliatnya harus apa nih gitu loh supaya ya kita nggak kekurangan warga negara nanti ya. Nggak resesi penduduk gitu. Pertama, gizi mental lewat konsumsi tayangan itu menjadi penting karena ada lagi istilah sekarang resesi seks. Akibatnya apa? Salah satunya karena pornografi. Nah, itu berbahaya sekali gitu ya. Dan yang kedua tadi yang disampaikan oleh beliau sudah ada risetnya bahwa kalau orang yang terlalu banyak menampilkan kehangatan, keharmonisan biasanya sebenarnya ternyata tidak hangat dan tidak harmonis. Itu surveinya gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya. Plus yang kedua, kita semua sebagai orang tua punya PR besar untuk menanamkan value dengan cara yang tepat dan menjadi teladan. Itu yang paling berat. Karena kalau cuma mengajarkan anak-anak sekarang orang tuanya adalah digital. Mereka udah nggak mau dengerin kita. Tapi satu-satunya cara bagi kita adalah kita menampilkan diri kita sebagai contoh nyata untuk bersaing dengan halusinasi dan imajinasi yang ditampilkan di media sosial tadi. Oke. Oke, ini menarik sekali ya. Tapi waktu kita sangat terbatas. Terima kasih banyak. Buat Rati sampai sore kayaknya sesinya over aja. Oke. Oke, terima kasih ya Mbak Zoya Amirin dan juga Mbak Devi. Assalamualaikum.